الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم الدارين آمين. باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. Ini bab makruh kembali seseorang pada pemberian. Artinya kada jadi memberi, tapi makruh itu hukumnya nang inya belum menyerahkan, hanya berucap ya kalau tah kepada nang diberikan untuknya. Wa fi hibatin, dan pada satu pemberian, wahbaha, ia memberikan pemberian itu liwaladi untuk anaknya, wasalimah, dan ia menerimanya. Nah, kalau seseorang ayah memberikan kepada anak kada jadi, itu kada jadi masalah. Aw lam yuslimha, baik menerima atau belum menerima. Wa karahiyati syira'ihi, dan makruh membelinya, syai'an, sesuatu, tasaddaq bina bersedekah dengannya, minalladzi tasaddaq alaihi, pada orang yang ia bersedekah atasnya. Artinya itu barang dahulunya kita memberikan orang, kemudian kita tukari pulang, nah ini hukumnya makruh, kecuali lewat perantara. Perantara itu orang yang kita beri menjual kepada orang lain, nah orang lain menjual kepada kita pulang, nah hukumnya kada makruh. Au akhrajahu an zakatin, atau ia mengeluarkan sesuatu tadi dari hasil zakat, baras fitrah. Kita fitrah dua orang itu, habis itu apa, orangnya menjual baras, kita tukar pulang, nah ini hukumnya makruh. Au kafarat, atau hasil pada bayar dam, bayar apa itu, kifarat, wa nahwiha, dan seumpamanya. Wala ba'sa bisyira'ihi, dan tidak mengapa dengan membelinya, manukari min sahsin akhar, dari orang lain, qadin taqala idan, yang telah berpindah ia kepadanya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi ya'udu fi hibatihi kal qalbi yarji'u fi qay'ihi, muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kembali pada pemberiannya, dalam kurung kada jadi memberi, ditariknya pulang basah, itu jar Rasulullah seperti anjing, ia kembali pada muntahnya, muttafaqun alaih. Nah, kita tahu muak itu hukumnya najis. Nah, jadi orang yang kada jadi memberi sudah diterima, diambilnya pulang, itu sama orang tuh kelakuannya lawan anjing. Anjing kalau muak, anjing apa, nang muak dijilatnya pulang. Wa fi riwayatin masalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi kamasal qalbi yaqi'u summa ya'udu bi qayhi fayaqulhu. Nah, ada riwayat lain Nabi mencontohkan orang yang kembali pada sedekahnya
itu seperti perumpamaan seekor anjing. Anjing itu muak, muntah, kemudian kembali ia pada muaknya, lalu dimakannya. Nah, Nabi misalkan mencontohkan sama aja orang nang membari kada jadi membari, duitnya habis pulang. Kemana lagi? Utangnya wajar, kada mau. Wa fi riwayatin al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Nah, orang yang kembali pada pemberiannya itu seperti orang kembali pada muntahnya. Nah, jadi kada boleh. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala hamaltu ala farasin fi sabilillah. Hadis riwayat dari Sayyidina Umar, Sayyidina bercerita, aku memberi, hamaltu ay wahabtu mananya, seekor kuda poros. Jadi bahasa Arab ini banyaklah kuda, poros, hison, khailun. Nah, kuda itu, nah kuda ini digunakan untuk sabilillah, di jalan apa? Berperang di jalan Allah. Fa'adha'ahu, lalu ia menyia-nyiakannya, kada diharagunya kah, mentang-mentang dibadi orang malu sembarangan. Wa'adha'ahu alladhi kana indahu, maka ia menyia-nyiakan yang adalah ia di sisinya. Fa'aradtu an astariyahu, maka aku ingin membelinya. Di Umar nak kutuk kali apa kuda tuh kada diharagu. Wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin, dan aku mengira, ujar Sayyidina Umar, bahwasanya ia menjualnya dengan harga yang murah, karena kuda tadi disia-siakan. Jadi anggapan Sayyidina Umar, aku kali pastinya menjual harga murah. Fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tashtari, jangan engkau beli akan dia. Nah, di sini kita ambil pelajaran yang pertama, Pak. Sayyidina Umar sebelum melakukan perbuat amal gawian, kada tahu hukumnya haram halal apakah, sidin batakun dulu. Ini nah, ilmu dulu hanya ba'amal. Jangan tukar dulu sekalinya, kada boleh. Jadi batakun. Boleh kada? Wala ta'ud fi sadaqatika, dan jangan engkau kembali pada sedekah ikam ya Rasulullah. Nah, ini kita tahu itu hukumnya makruh. Wa in a'ta'a kullahu bidirhamin, sekalipun ada yang memberikan semuanya dengan harga 1 dirham, artinya dijualnya dengan harga murah 1 dirham. Wa innal 'aida fi sadaqatihi, maka sesungguhnya orang nang kembali pada pemberi sedekahnya, kal a'id, itu orang nang kembali pada muntahnya. Muttafaqun alaih. Nah, ingat di sini kita baca hadis lah. Kemudian karena kita ni masuk di bulan Rajab, ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab, maka doa sidin yang cin panjatkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sa'ban, sampaikan kami sampai ke bulan Ramadan. Itu bagus dibaca setiap malam, setiap waktu di bulan Ramadan maupun di bulan Sa'ban. Tapi nah ianya di bulan Rajab. Jadi kita alhamdulillah kembali menemui bulan Rajab.
Nah, bulan Rajab termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan, ada 4 bulan yang sangat diagungkan Allah taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna 'iddatas surah indallah isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf." Sesungguhnya kata Allah taala, bilangan bulan-bulan di sisi Allah taala itu ada 12 bulan. Ini sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang mungkin bulan itu 13 kecuali gaji ada bulan 13, bahkan bulan 14. Wah, itu himo. Pada waktu Allah menciptakan 7 lapis langit dan Allah menciptakan 7 lapis bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Nah, harus kita tahu Allah memuliakan bulan 4 itu, maka kita pun harus memuliakannya juga. Ketika kita beramal kebaikan di bulan Rajab, maka amal kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya berbuat dosa mintu juga berlipat ganda juga dosanya. Jangan yang pahalanya aja dibanding. Apalagi bulan Rajab, jangan sampai sembahyang ketinggalan. Ini bulan Rajab nih, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang kepada Nabi dan umatnya. Kemudian dihimbau kepada panitia nang ngurusi haul abah guru, jangan sampai tertinggal sembahyang. Sahibul haul kadare doyo ikam, sembahyang nang wajib ditinggalkan. Ini kita bulan Rajab, momennya peringatan haul, tapi banyak anak sembahyang. Cari iya, cuma kada boleh kita minta-minta. Ini panitia lah, jangan sampai momen Rajab ini tertinggal sembahyang. Kasihan, lapah awak. Jangan urus kumpul gin sinang kita hauli sinang kadredo ya. Andaikan kita sini hidup kita kuning. Ya, jadi cinta lawan guru, jangan sampai meninggalkan sembahyang 5 waktu. Ayo sudah kada sembahyang berjamaah, sudah barang asa sembahyang sudah ya. Nah, ini tanda cinta lawan guru, taati. Apa nang gawin sini kita taati, itu mana cinta sebenarnya. Bukan sekedar dimuntung-muntung kesah alipio ya. Tapi sunnah Nabi ditinggalkan, bahkan kewajiban Allah sembahyang nih kewajibannya. Kenapa aku membicarakan ini? Banyak yang ulama kita sampaikan alasan sibuk marus lalu lintas, azan stop dulu, mudahan bukan panitia mendengar ya kan, dan mudah-mudahan mendengar. Jangan sampai kita melaksanakan haul sembahyang kada, ini sangat aneh. Termasuk hadirin jamaah, jangan sampai sembahyang ketinggalan. Teman-teman dari jauh-jauh, kasihan pian datang dari jauh, sembahyang ketinggalan. Masya Allah. Nih kita bulan Rajab, ini kada bermamai adalah menyampaikan aja ya, ada keras sedikit lah. Nah, jadi bulan yang mulia ini kita muliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan 12 bulan ini, ada 4 di Allah taala. Di antaranya bulan Rajab. 3 nang berturut-turut, salasun mutawaliyat. Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu salasun mutawaliyat, 3 berturut. Rajab ini digap pilon Jumadil akhirah lawan bulan Sa'ban. Nah, jadi istimewa bulan Rajab. Dan di bulan Rajab amalan yang paling baik kita gawi di antaranya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebut dalam hadis Rasulullah, Ar-Rajab sahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Ulama mengatakan ada juga Rajab itu Sayyidul Istighfar,
Syahrul istighfar, bulannya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di luar bulan Rajab kada minta ampun. Cuma artinya di bulan Rajab ini kita perbanyak, sebagaimana ulama-ulama kita menyebutkan yang paling bagus pagi sore 70 kadang 70 100 barang dibanyaki. Rabbi pilih warahmi wa tub alai ayat. Kau mengangkat kedua tangan sambil, nah pagi sore dibaca bagus, dan ada intinya pulang, yaitu dengan baca sayyidul istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika sana'tu abu laka bi ni'matika la yubu jambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu luar biasa. Apabila kita membaca sayyidul istighfar tadi pagi, tengah hari mati masuk surga aja Nabi. Membaca malamnya mati masuk surga. Nah, jadi ada bacaan-bacaan yang apabila kita membaca habis umur dijamin Nabi masuk surga. Lamun masuk surga berarti kada masuk neraka. Nah, jadi kita momen bulan Rajab ini bujur-bujur kita perhatikan, terutama masalah sembahyang. Ini kada kau toleransi. Kalau puasa, ayo pada puasa karena sakit boleh. Puasa mun sakit boleh, atau dalam perjalanan musafir boleh kita kada puasa. Tapi kalau sembahyang selama akal kita sehat, kada ada alasan kalau sembahyang. Selawar rigat jar pacul. Kadang-kadang selawar rigat, makanya berpikir basanggo tapi di perjalanan basuh. Kenapa nih basuh? Iya burung nggak nang diba kan alasan burung jala selawar itu kalau najis ganti betapi. Jadi karena alasan selama akal kita sehat wajib sembahyang kayak apapun caranya. Kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berdangkak, kau berangkat. Itu istilahnya aja lah, berabah. Terakhir lawan hati sembahyang. Jangan sampai kita disembahyangan orang. Nah inilah ya kan bulan Rajab, bulan sangat mulia. Jadi di antara amalannya apa itu? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak padilah orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang mengakali istighfar akan dibebaskan dari kesusahan, duka cita, dan dimudahkan rezekinya. Jadi hendak amalan murah rezeki, kada mau kesusahan, kada mau sakit hati, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Rasulullah, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa warzaqallahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimi, hati melazimi, bahasa kampung apa tak? Tugul. Jangan istighfar di bulan Rajab aja. Habis itu ampe. Lazimah itu bahasa kita ni manuguli, continue, mudawamah, istiqomah. Ya kasah di 100, tapi alangkah banyaknya pada 100. Nah, jadi orang yang mengkali istighfar, Allah akan menghilangkan kesusahan, Allah akan memberikan jalan keluar, dan kada sakit hati, banyak-banyak beristighfar dan dimudahkan Allah rezeki. Kemudian ya Rasulullah, tuba liman wujida fi sabatihi istighfarun kasir. Beruntung bagi orang yang di dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Istighfarnya banyak dalam lembaran catatan kita di Lauhul Mahfuz kan, ya kan, di Lauhul Mahfuz dia di belakang masar akan menerima buku amalan itu. Amalannya banyak apa? Istighfar yang banyak.
istighfar nang banyak itu tuba ya Rasulullah buntung. Jadi kita nih mun nabi 70 ada riwayatnya, ada 100 itu Nabi Muhammad. Kalau kita lebih pada 1000 aturannya, nah kita ambil doa-doa nang paten isal obat ya, di antaranya sil istighfar. Doa Nabi Allah Adam bagus tuh dibaca tuh bulan Rajab. Apa doa Nabi Adam? Kenapa doa Nabi Adam? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'jirati wa ta'lamu hajati fa'tini sirri wa ta'lamu ma fi nafsi faqbil jambi fa innahu la yakhruju illa anta. Nah itu doa Nabi Adam, bagus juga dibaca tiap waktu. Sebujurnya doa Nabi Adam itu paling bagus dibaca setiap waktu, karena situ sebertaan terkumpul minta hajat, minta ampuni sebertaan. Nabi Adam sidin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi Allah ilham berdoa gitu. Maka siapapun dari zuriat Nabi Adam yang membaca itu, maka akan dikabulkan hajatnya dan akan diampuni dosanya. Jadi di antara, jadi kita beramal munang pengolir ini kita ya Kak cari obat-obat atau istighfar nang paten, di antaranya silul istighfar itu paten itu ya Kak. Kada hafal buku, kada ada jual dilarang baca doa buku, kada ada. Nah jadi kita gunakan momen di bulan Rajab ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampul kita masih kau bernapas ya Kak, hendak boring beristighfar. Itulah di antara kelebihan di bulan Rajab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab, artinya kita pun Allah aja memuliakan bulan Rajab, kita sebagai manusia harus memuliakan bulan Rajab juga. Jadi bulan Rajab ini istimewa, namanya disebut Rajab Mudhar, Rajabul Fardi, ada juga macam-macam ngarannya. Rajabul Haram disebut Rajab Fardi karena menyendiri menunggal daripada 3 bulan betul tadi. Disebut bulan apa? Bulan Mudhar karena orang-orang suku dari kabilah Arab itu ada ngarannya kabilahnya Mudhar. Itu sangat memuliakan bulan Rajab. Apabila datang bulan Rajab, ampihnya bakal berperang. Habis bulan Rajab sahabat mulai pulang berperang. Itu zaman jahiliyah bahari. Jadi ketika bulan Rajab datang, melakukan genjatan senjata istilah sekarang, itu orang-orang dari suku Mudhar. Makanya idopatnya apa? Rajab Mudhar. Rajab orang Mudhar. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Karena bulan Rajab itu orang-orang Arab yang dari suku Mudhar itu sangat memuliakan bulan Rajab. Itu orang jahiliyah. Nah, kayak apa kita orang Islam? Nang berhak memuliakannya kita sebagai orang Islam. Jadi kita muliakan bulan Rajab sebagai bulan yang mulia. Ya, dengan banyak tadi bersedekah, puasa, terutama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu yang disampaikan biar ya kan. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan apa-apa yang di hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin.